Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Yusufadila dengan NIM 24030654126. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS agama dengan menganalisis studi kasus beragama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah apa itu beragama? Apa itu praktik beragama? Yaitu praktik beragama merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan ajaran agama yang mereka anut. Praktik ini mencakup berbagai aktivitas keagamaan seperti ibadah, ritual, perayaan, dan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya adalah contoh praktik beragama yang ada di Indonesia. Salah satu contoh praktik beragama yang ada di Indonesia adalah sholat Idul Fitri yang biasanya dilakukan setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari. Contoh praktik beragama yang ini sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, analisis studi kasus yaitu praktik sholat Idul Fitri yang ada di Indonesia. Sholat Idul Fitri merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam tradisi keagamaan umat Islam di Indonesia. Sebagai ibadah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan sholat ini memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam, terutama sebagai penanda perayaan Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selanjutnya, makna dan keutamaan dari sholat Idul Fitri. Yang pertama, merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dalam menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah melalui pelaksanaan berjamaah. Yang ketiga, momentum untuk menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan setelah sebagian dari perayaan Idul Fitri. Selanjutnya, dimensi sosial dan budaya. Di Indonesia, sholat Idul Fitri hanya menjadi ibadah ritual tetapi juga bagian dari tradisi budaya. Beberapa aspek yang mencerminkan dimensi ini meliputi: yang pertama, lokasi pelaksanaannya. Biasanya dilakukan di lapangan terbuka atau masjid besar untuk menampung banyak jamaah. Yang kedua, tradisi silaturahmi. Setelah sholat, masyarakat saling berkunjung untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Selanjutnya adalah tantangan dan isu terkait. Yang pertama, penentuan awal waktu sholat. Berdasarkan penelitian, waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dimulai dari terbitnya matahari hingga menjelang waktu zuhur. Namun, ada variasi dalam metode penentuan waktu oleh lembaga keagamaan seperti NU yang menggunakan waktu duha sebagai patokan. Lanjutannya, yang kedua, penyimpangan tradisi keagamaan. Dalam beberapa kasus, terdapat tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kepercayaan tertentu yang mengaitkan pelaksanaan ibadah dengan hal-hal mistis atau adat yang tidak sesuai syariat. Berikut adalah cuplikan sholat Idul Fitri di lingkungan sekitar. Saya lupa untuk memvideokan, ini ada cuplikan fotonya saja. Salah satu contoh sholat Idul Fitri yang berada di lingkungan saya. Yang terakhir adalah kesimpulan dari analisis studi kasus praktik beragama sholat Idul Fitri yang ada di Indonesia atau lingkungan sekitar saya, yaitu praktik sholat Idul Fitri di Indonesia mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai agama dan budaya lokal. Sebagai ibadah sunnah muakkadah, pelaksanaannya tidak hanya memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar umat Islam. Namun, diperlukan pemahaman agama yang baik untuk menghindari penyimpangan tradisi yang dapat mengurangi kesucian ibadah tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya presentasikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.